Pembunuh bayaran baru saja bersiap untuk menarik pelatuk. Namun, bidikan terhalang oleh wanita cantik. Dia segera mengalihkan teleskop bidik ke target. Tapi naluri pria itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk melirik. Kemudian dia melihat jam tangannya. Dia menyadari detak jantungnya melonjak hingga 101. Dia menyadari bahwa begini tidak bisa terus berlangsung. Jadi dia segera menenangkan pikirannya. Setelah menunggu sejenak, detak jantung akhirnya turun menjadi 65. Pria itu tahu kesempatan telah datang. Karena ini adalah saat terbaiknya. Dia cepat-cepat mengatur ulang senapan snipernya. Sebelumnya, dia belum pernah meleset. Setelah sasaran tepat terarah. Dengan penuh percaya diri, dia menarik pelatuk tanpa ragu. Pada saat itu, wanita cantik itu tiba-tiba bergerak dan tepat menangkap peluru. Astaga! Dia segera mengisi peluru lagi untuk melepaskan tembakan. Namun, saat itu pengawal pihak lawan sudah mendekat. Mereka segera menyekat jendela dengan tirai. Pria tahu bahwa kesempatan hanya ada sekali. Jika gagal, satu-satunya pilihan adalah menyerah pada misi. Jadi dia segera mengemas barang-barangnya. Sambil tidak lupa mengambil selongsong peluru di tanah. Setelah memastikan tidak meninggalkan bukti, dia segera melarikan diri dari lokasi. Dia sudah menyiapkan sebuah sepeda listrik di lantai bawah. Dibandingkan dengan mobil, mengendarai sepeda listrik jauh lebih sulit terdeteksi. Saat itu, polisi juga sudah datang. Namun, mereka terlambat satu langkah. Di perjalanan, pria itu terlebih dahulu membuang magasin. Kemudian dia juga dengan santai melemparkan senapan sniper ke dalam truk sampah. Selanjutnya, dia sengaja masuk ke gang sepi. Dengan mudah menghindari mobil polisi. Seluruh proses dilakukan dengan lancar. Akhirnya, dia melemparkan helm ke dalam sungai. Meskipun dia bukan pembunuh top, tapi dia pasti adalah yang paling memperhatikan detail. Setiap kali sebelum menjalankan misi, dia selalu survei lokasi dan mengenali kondisi jalan setengah bulan sebelumnya. Jadi setiap kali dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Kemudian dia mencari toilet lagi, membersihkan tubuhnya dengan cepat, lalu mencukur janggutnya, untuk menutupi aroma tubuhnya. Setelah mengganti pakaiannya, dia tidak lupa menyemprotkan sedikit parfum. Setelah semuanya diatur dengan baik, barulah dia berani keluar dari toilet. Dia langsung menuju bandara. Setelah sampai di bandara, dia dengan hati-hati mengeluarkan pistol untuk membela diri dan menghilangkan sidik jarinya. Kemudian dia membuangnya ke dalam tempat sampah. Namun saat dia bersiap melewati pemeriksaan keamanan, dia menyadari bahwa polisi sudah menunggu di sana. Dia tidak takut pada polisi. Namun di samping mereka ada anjing pelacak. Dan anjing itu sedang menatapnya dengan tajam. Pria itu menyadari bahwa pergi dengan sembrono sangat berbahaya. Jadi dia segera pergi ke toilet lagi untuk menghilangkan aroma tubuhnya. Dia tidak berani bertaruh dengan hidung anjing. Terutama karena itu adalah anjing pelacak yang terlatih. Saat merapikan wastafel, dia memutuskan untuk membuang jam tangannya juga. Setelah itu dia menggunakan nama palsu. Membeli tiket pesawat baru. Barulah dia berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Pembunuh bayaran melaporkan kepada atasannya bahwa dia gagal menjalankan misi. Atasan merasa terkejut dan putus asa. Namun orang-orang di atas tetap menghiburnya agar tidak khawatir. Mereka akan segera menyelesaikan masalah ini. Pembunuh bayaran akhirnya merasa tenang. Setelah percakapan berakhir, dia mengeluarkan kartu telepon. Dengan satu tendangan, dia menghancurkan ponselnya. Namun meskipun sudah berada di dalam pesawat, dia tetap waspada tingkat 10. Ternyata, pembunuh bayaran menyadari ada seorang pria berkacamata berjas yang mencurigakan. Saat dia mengurus proses transit, pria berjas itu muncul kembali dalam pandangannya. Kebetulan sekali, di ruang check-in, pembunuh bayaran bertemu pria ini lagi. Akumulasi bertahun-tahun profesionalisme. Pembunuh bayaran menyimpulkan bahwa pria berjas itu pasti bukan orang sembarangan. Maka dia dengan cepat membatalkan penerbangan ini. Memutuskan untuk menginap semalam di bandara sebelum berangkat. Setibanya di hotel, pembunuh bayaran memesan seporsi steak. Namun dia tidak tertarik dengan steak tersebut. Setelah pelayan pergi, pembunuh bayaran dengan cepat mengunci pintu. Dia mengambil penutup piring dan gelas. Menggunakan gelas untuk menahan pegangan pintu. Kemudian meletakkan penutupnya di lantai. Begitu seseorang masuk, dia bisa bereaksi dengan cepat. Segera setelah itu dia mengambil pisau makan. Menyimpannya di samping untuk keperluan darurat. Untungnya, tidak ada masalah semalam. Pembunuh bayaran memastikan tidak ada orang di sekitar ruangan. Baru setelah itu dia melangkah keluar dengan santai. Dia bersenandung ringan dan duduk dengan santai di pesawat. Tak lama kemudian, dia tiba di tujuan. Kemudian, pembunuh bayaran menemukan pikapnya. Dan memulai perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, dia terus mengganti rute. Melalui Suji Tanaka. Melaju di jalan raya. Kemudian melintasi sebagian besar kota. Mengemudi menuju pinggiran kota. Sampai di sebuah tempat tinggal yang terpencil. Saat dia akan memindai sidik jari untuk masuk. Sebuah jejak besar di tanah menarik perhatiannya. Dia menduga tempat ini mungkin telah diserang oleh orang luar. Maka dia segera kembali duduk di dalam mobil. Mengeluarkan pistolnya. Dengan cepat mengisi peluru. Kemudian keluar mobil dan dengan lincah melompati pagar. Pembunuh bayaran tidak berani menunda bahkan sesaat. Dia berlari ke arah rumah dengan secepat mungkin. Menghindar dan bersembunyi di antara semak-semak. Sambil terus memperhatikan keadaan di dalam rumah. Di sini dia melihat jejak kaki sekali lagi. Dia semakin yakin ada orang yang telah memasuki rumahnya. Pembunuh bayaran mengangkat senjatanya. Mencari dengan teliti di setiap sudut rumah. Tetapi dia sudah memeriksa seluruh ruangannya. Dan tidak melihat satupun sosok. Hanya ada perabotan yang berantakan dan bercak darah di mana-mana. Yang membuktikan pasti ada pertempuran yang terjadi di sini. Pembunuh bayaran langsung panik.
Dia mengangkat ponselnya dan melakukan panggilan. Baru dia tahu bahwa kekasihnya saat ini berada di rumah sakit. Dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun adik ipar memberitahu dia. Kakaknya pernah mendeskripsikan penampilan orang yang masuk tersebut. Ada seorang pria dan seorang wanita yang melakukan kejahatan. Dan mereka akhirnya naik sebuah mobil hijau dengan lampu di atap yang pergi. Tampaknya itu adalah taksi. Pembunuh berusaha menenangkan emosi saudaranya. Dia berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Setelah pulang, pembunuh mulai menggali di halaman belakang. Ternyata di bawah tanah tersembunyi rahasia. Dia membuka brankas, mengeluarkan senjata rahasianya dari dalam, menyiapkan semua perlengkapan, lalu mengenakan topi dan berangkat. Hari-hari berikutnya, pembunuh menghabiskan setiap hari berkeliaran di jalan, mengamati dengan seksama taksi yang lewat. Namun dia tidak menemukan warna yang dia inginkan. Setelah pencarian yang dilakukan oleh pembunuh bayaran siang dan malam, akhirnya dia berhasil menangkap mobil hijau yang buruk itu. Malamnya, pembunuh menemukan tempat parkir mobil hijau itu. Dia meminta kepada satpam untuk membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, pembunuh mengarahkan senjata ke arah satpam. Setelah itu, dia mulai mencari di komputer. Dia menemukan sebuah pesanan dengan tujuan ke rumahnya. Nentna menurut informasi menunjukkan, seorang sopir muda bernama Leo mengambil pekerjaan ini. Setelah mengetahui petunjuk, pembunuh bayaran sengaja mengacak-acak ruangan. Beberapa uang kertas berserakan di lantai, menciptakan ilusi pencurian masuk. Pada pagi hari berikutnya, pembunuh bayaran memarkir mobil di tepi jalan, menunggu sang sopir untuk mulai bekerja. Sebuah rambut keriting kecil menarik perhatiannya. Ternyata orang itu adalah Leo. Pembunuh bayaran menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia berpura-pura menjadi turis untuk naik taksi Leo. Mobil belum pergi jauh. Leo terkejut oleh penumpang di belakang yang membawa senjata. Dia memikirkan semua kesalahan yang pernah dilakukannya dalam hidupnya. Dia bahkan tidak tahu di mana dia membuat orang ini marah. Jadi dia memberikan dompetnya kepada pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran menerima dompet tersebut, sambil mengingatkan bahwa 3 hari yang lalu Leo pernah mengambil sebuah pekerjaan besar. Leo baru ingat, tepat 3 hari yang lalu, dia menjemput seorang yang aneh dan seorang wanita dari bandara. Wanita itu tampak seperti kapas. Namun, dia hanya bertanggung jawab mengantarkan mereka ke sebuah rumah pribadi di pinggiran kota. Orang aneh itu menyuruhnya menunggu di sana. Sudah berlalu lebih dari 1 jam. Mengambil radio dan pergi. Kaki pria itu bahkan berlumuran darah. Sambil berbicara, pembunuh mengarahkan Leo memarkir mobil di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Leo meminta kepada pembunuh untuk membiarkannya pergi. Dia bahkan bisa berjalan pulang tanpa taksi. Namun, pembunuh memiliki kaidah pembunuhannya sendiri. Menyayangi orang lain sama saja dengan melawan diri sendiri. Dia langsung menembak Leo. Setelah itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mengambil radio dan pergi. Segera setelah itu, pembunuh mengganti identitas. Dia memutuskan untuk secara pribadi menemui atasannya. Dia menyewa sebuah mobil, mengemudikannya ke gudangnya. Dia memiliki 6.000 gudang seperti ini di New Orleans. Setiap gudang adalah gudang senjata. Pembunuh bayaran memilih sebuah alat yang tepat, lalu berjalan ke sisi lain dan mengeluarkan sebuah kotak. Di sini penuh dengan plat nomor mobil berwarna-warni. Dia mengeluarkan sebuah plat nomor palsu. Dengan suara, plak, dia menempelkan plat itu ke mobil. Setelah itu, dia pergi ke supermarket. Dia membeli sebuah tong sampah raksasa dan beberapa alat kebersihan. Setelah semuanya siap, dia menunggu di depan pintu rumah dengan membawa pisang. Pembunuh bayaran dengan tajam memperhatikan. Gedung ini dilengkapi dengan kamera pengawas dan kunci pegas. Ketika dia tidak tahu bagaimana cara masuk, kebetulan, kurir debang lewat. Kurir baru saja melangkah masuk. Pembunuh bayaran menyeret tong sampah dan mengikuti di belakangnya. Terima kasih banyak, saudaraku. Kamu sangat membantuku. Kurir debang tertegun. Untungnya dia tidak terlalu memperhatikan. Pembunuh bayaran mengenakan sarung tangan. Dia terlihat seperti merencanakan sesuatu yang besar. Tidak lama kemudian, lantai tiba. Kurir keluar. Pembunuh bayaran mengikuti dengan ceria. Dia berpura-pura melihat rambu jalan. Sebenarnya dia diam-diam menghitung waktu sampai pintu tertutup. 5 detik. 7 detik. Pintu baru saja tertutup. Dia segera maju untuk mengamati. Orang itu memang orang yang dicari. Jadi saat kurir keluar, dia menundukkan kepala berpura-pura minum air. Tepat saat pintu akan tertutup, pembunuh bayaran dengan cepat mengganjal pintu dengan kakinya. Dia menatap mangsanya dengan rakus. Lalu dia hati-hati mengeluarkan alatnya. Dengan senjata diangkat, dia menerobos masuk. Hai Dolores. Dia sama sekali tidak menyangka pembunuh bayaran akan datang mencarinya. Terlihat pembunuh bayaran diam-diam menutup komputer dan merebut ponsel. Namun, Dolores bukanlah targetnya dalam misi ini. Dia hanyalah seorang sekretaris kecil. Suara ketukan pintu terdengar. Dolores masuk bersama pembunuh bayaran. Atasan memarahi kesalahan yang dilakukannya. Namun Edward melihat pembunuh bayaran memegang pistol. Dia masih tertegun. Dia tidak bisa membayangkan mengapa pembunuh bayaran rela mengungkapkan identitasnya. Dan datang ke sini. Pembunuh bayaran mengeluarkan tali. Mengisyaratkan sekretaris untuk mengikatkan pada atasan. Edward merasa dunia ini gila. Mengapa bawahan harus datang untuk membunuhnya? Pembunuh bayaran kemudian memerintahkan wanita itu untuk pergi ke toilet dan mengikat tangannya sendiri. Dan menyuruhnya untuk tidak bersuara. Sekretaris mengangguk dan patuh. Dan Edward membuatnya merasa tenang. Segalanya akan segera teratasi. Atas pengingat pembunuh bayaran. Atasan baru menyadari bahwa dia sudah pulang ke rumah. Namun dia memberitahu pembunuh bayaran bahwa siapa mereka tidak penting. Pembunuh bayaran belum menyelesaikan tugas.
Dia seharusnya membayar sedikit harga. Ini juga merupakan tanggung jawab terhadap layanan purna jual untuk klien. Pembunuh bayaran sama sekali tidak ingin mendengarnya menjelaskan. 3 paku besi ditancapkan ke komputer. Komputer itu langsung rusak total. Edward masih tak menyerah membujuknya untuk kembali ke jalan yang benar. Karena pembunuh bayaran sekarang sudah mendapatkan cukup banyak uang. Dan sebagian besar dari prestasi ini sebenarnya berasal darinya. Selama pembunuh bayaran menghilang, dia bisa berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Tapi pembunuh bayaran hanya ingin tahu siapa yang menyerang istrinya. Edward menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa semua cadangannya ada di komputer. Sekarang komputer hancur, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pembunuh bayaran tahu atasan sedang berbicara omong kosong. Melihat dia terlambat untuk membuka mulut, langsung 3 paku besi menancap di tubuh Edward. Namun pembunuh bayaran masih punya langkah cadangan. Selama Edward mau mengungkapkan kebenaran, dia masih akan membantunya menelepon untuk meminta bantuan. Bahkan jika dia berada dalam bahaya besar, Edward tetap diam seolah-olah terikat lidah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ponselnya. Akhirnya dia terjatuh dengan susah payah ke tanah. Pembunuh bayaran yang detail segera mengambil selembar koran dari samping, mencegah darah mengalir ke tanah. Tapi dia tetap salah perhitungan. 3 buah paku berukuran 9. Pria dan wanita parubaya yang tidak merokok dapat bertahan 6 hingga 7 menit. Tapi atasan yang rapuh itu mati dalam kurang dari 2 detik. Dalam kebingungan, pembunuh bayaran mendorong timbunan sampah yang sudah disiapkan sebelumnya. Berniat untuk membungkus dan membawanya pergi. Sebelum pergi, dia masih ada 1 orang yang harus ditangani. Dolores menyatakan bahwa dia tahu siapa mereka. Tapi dia berharap pembunuh bayaran bisa membiarkannya hidup. Lagi pula, di rumahnya ada 2 anak yang menunggu untuk dia rawat. Pembunuh bayaran ragu. Dia tahu dia sama sekali tidak boleh memiliki rasa kasihan. Tapi setelah mempertimbangkan, dia tetap memutuskan untuk membiarkan sekretaris itu hidup. Dolores keluar dan melihat mayat. Dia langsung pingsan ketakutan dan jatuh ke tanah. Pembunuh bayaran tidak peduli padanya. Dia mengemas mayat itu untuk dirinya sendiri. Lalu mendorong timbunan sampah itu. Dan meletakkan mayat itu di dalamnya. Setelah semua yang ada di lokasi ditangani, tutup tempat sampah. Kemudian ia melarikan diri setiap hari. Di dalam mobil, sekretaris wanita berusaha keras menjelaskan bahwa dia adalah orang baik. Pembunuh bayaran tidak mau mendengarkan omong kosong ini. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Dolores. Sekretaris berdasarkan kode dokumen memberitahu pembunuh bayaran di mana nama cadangan disimpan. Dia berdasarkan nomor urut berhasil menemukan selembar kertas yang bertuliskan alamat rumahnya. Di belakang kertas tersebut terdapat 2 nomor telepon. Dan pemegang akun adalah orang yang memberikan perintah. Melalui 2 rangkaian nomor ini, pembunuh bayaran juga menemukan 2 alamat. Nama yang tertera di belakang adalah Claiborne Bieber. Inilah juga klien yang disebut Edward. Dolores menghela napas lega. Pasti pembunuh bayaran akan membiarkannya pergi setelah mendapatkan informasi. Namun tak disangka, detik berikutnya pembunuh bayaran mematahkan lehernya. Kemudian Dolores terjatuh seluruhnya dari tangga. Pembunuh bayaran menciptakan ilusi jatuh yang sempurna. Namun, mengurus jenazah atasan adalah pekerjaan yang merepotkan. Dia kembali ke markas rahasianya, mengeluarkan alat untuk memutilasi dan melarutkan. Pembunuh bayaran melakukan aksinya dengan sangat cepat. Kemudian mengemudikan mobil ke tepi jembatan, membuang sisa pelarut ke laut. Tidak lupa membersihkan mobil dengan bersih. Dia melepas pelat nomor palsu, dibuang di tepi jalan. Terakhir, mengembalikan kendaraan itu dengan tenang. Sebuah kejahatan kelas atas pun selesai. Langkah berikutnya, pembunuh bayaran yang hati-hati mengganti namanya lagi. Menyewa mobil dari perusahaan lain. Menavigasi menggunakan peta yang tidak etis. Dia tiba di alamat pertama. Teman yang sering membunuh pasti akan tahu. Memahami lingkungan baru sangat penting. Setelah memahami,